Selanjutnya, kami persilahkan kepada Profesor Dr. Insinyur Suryamanto Nuh Raharjo, MT. Baik, terima kasih Saudara MC dari Ruang Tiga. Ya, kami melaporkan ya. Sebelumnya saya menyapa dulu ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya sampaikan terima kasih ya pada seluruh panitia ya, juga khususnya pada para pembimbing mahasiswa yang sudah mengawal dan membimbing mahasiswa hingga sampai pada tahap pemberian award ini. Ya terus terang sulit ya bagi pengulas, bagi reviewer ya untuk memilih yang terbaik karena kumpulan karya yang diberikan ini sudah yang terbaik begitu. Jadi ini tantangan buat kita sebagai reviewer. Nah, secara khusus saya juga sampaikan pada para nominator ya. Saya mengucapkan selamat dan harapan tentunya ya terhadap masa depan yang lebih baik pada para nominator ini. Nah, untuk kesan dan pesan dari Ruang Tiga ya, saya menyoroti kaitannya dengan topik-topik penelitian yang diteliti ya. Eh, saya lihat sudah sangat beragam ya, mewakili berbagai aspek kehidupan dan lingkungan binaan begitu. Nah, secara khusus saya menekankan pada kondisi lingkungan binaan yang menjadi salah satu tanggung jawab dari arsitek. Nah, contohnya seperti perubahan cuaca, iklim, fenomena lokal, ya, yang sudah mengglobal saat ini ya, perlu disikapi dengan kritis oleh para arsitek saat ini. Nah, masalah cuaca yang sangat panas ya, beberapa waktu ini kita rasakan semua begitu ya, sudah menjadi kenyataan dan menjadi tugas kita untuk memperbaiki ya, bukan lagi ancaman tetapi sudah terjadi begitu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Prof. Ilya tadi pagi, kita ini dalam persimpangan jalan begitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus mensikapinya begitu ya, dengan bijak begitu ya. Nah, eh, kaitannya dengan apa topik-topik penelitian yang tadi disampaikan di ruang tiga ya. Saya melihat bahwa perubahan yang terjadi saat ini itu dipengaruhi atau disebabkan oleh berbagai sektor kehidupan, gaya hidup, ekonomi, sosial, material bangunan, metode konstruksi, sistem bangunan, ya, dan lain-lain. Dan ini yang menjadi apa PR kita, para arsitek, para desainer, ya, untuk mengurai ini satu persatu aspek tadi ya, mulai dari gaya hidup, ekonomi, pariwisata, ya, dan apa proses desain, ya, eh, lalu aspek material dan bentuk begitu ya, seperti yang dibahas tadi di ruang tiga begitu ya. Satu persatu kita perlu cermati, kita teliti begitu ya. Nah, oleh karena itu eh, apa yang tadi disampaikan di ruang tiga ini eh, harus berlanjut begitu ya. Penelitian ini harus berlanjut begitu ya. Karena ini eh, apa di institusi pendidikan mengantar sudah sampai pada tahap ini begitu ya. Selanjutnya setiap individu yang dilepas para wisudawan, para lulusan, para apa alumni begitu ya, itu harus mempunyai tanggung jawab itu, membawa itu ya. Bekal yang diberikan dari Unpar ini harus ditindaklanjuti dengan kajian-kajian, penelitian-penelitian yang lebih lanjut begitu ya. Nah, ini adalah PR penting bagi kita semua, begitu ya. Mengharapkan bisa kerjasama penelitian dan lalu usaha-usaha yang lebih gigih dari para pelakunya, begitu ya. Nah, harapan saya pada para nominator saat ini ya, untuk terus melanjutkan kegigihan dalam berarsitektur dan menjaga kualitas lingkungan binaan ini ya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ya selamat berkarya, semoga selalu sukses dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya ini.
Baik, demikian saja kesan dan pesan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan pada panitia. Terima kasih, Prof. Suryamanto, untuk kesan dan pesan. Selanjutnya, pengulas ruang 4, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Mukofa, MT. Silakan, Pak Mukofa. Terima kasih, Mas Juan. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian. Ya, ini saya sudah yang terakhir ya. Artinya para pengulas sebelumnya sudah menyampaikan banyak tentang skripsi, tentang teknik penulisan, tentang metode dan sebagainya. Baik, saya pertama menyampaikan penghargaan saya kepada seluruh mahasiswa yang skripsinya telah dinominasikan dan kemudian direview oleh pengulas dari eksternal. Selamat atas keberhasilan ini dan perjuangan yang sudah kalian lakukan. Lalu berikutnya saya juga memberikan apresiasi kepada para Bapak Ibu pembimbing skripsi yang telah tentu dengan effort yang luar biasa membimbing para mahasiswanya sehingga bisa menghasilkan naskah skripsi yang hari ini telah dipaparkan. Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, mungkin ini sedikit mengingatkan bahwa sepengetahuan saya hanya prodi arsitektur Unpar ya, yang mempunyai kurikulum di mana mahasiswa diminta untuk menyelesaikan proses penulisan dalam hal ini skripsi ya. Artinya ada kompetensi lain di luar desain. Jadi kalau desain studio perancangan tentu semua prodi arsitektur mempunyai mata kuliah itu. Tapi setahu saya hanya Unpar yang mendorong mahasiswanya untuk mempunyai kompetensi dalam penulisan. Jadi ini menurut saya sebuah kompetensi yang menjadi ciri dari Unpar dan ini dipertahankan. Lalu untuk ruang 4 hari ini yang hadir itu ada 6 mahasiswa, satu diantaranya atau 2 diantaranya itu menggunakan video ya karena berhalangan. Dari 14 mahasiswa yang kami review. Pertama ingin saya sampaikan dulu tentang penggunaan video ya. Ya memang video ini bisa dijadikan opsi bagi mahasiswa yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir untuk menyampaikan paparannya. Namun mungkin secara teknis bisa dievaluasi agar pada saat memutar videonya itu tidak terlalu cepat gitu ya, sehingga kami yang menyimak paparan itu bisa mendengarkan dengan seksama gitu. Lalu tentang topik ya, di ruang 4 kebetulan beberapa merupakan topik yang hampir selalu ada di setiap skripsi award, yaitu tentang Feng Shui ya. Feng Shui itu setahu saya hampir selalu ada gitu. Pada kali ini ada topik yang menurut saya menarik dan ini menjadi satu katakanlah menjadi suatu terobosan, yaitu yang meneliti tentang pencahayaan ya, pencahayaan buatan, sistem lighting dari sebuah objek arsitektur. Nah ini satu hal yang menarik untuk dikembangkan gitu, sehingga yang namanya sistem bangunan itu
ada sisi lain yang bisa diupayakan oleh mahasiswa gitu. Lalu yang kedua tentang penerapan arsitektur Jawa yang dalam penelitian ini disampaikan sebagai satu transformasi kreatif gitu. Yaitu rumah dari arsitek Budi Pradono. Nah ini ya meskipun ada 1-2 kekurangan yang masih ada, tapi karya ini atau penelitian ini bisa menjadi suatu hal baru dalam meneliti arsitektur Jawa. Jadi arsitektur Jawa tidak sekedar diteliti sebagai sebuah artefak, tapi semacam dikaji ulang ya konseptualnya, sehingga bagaimana penerapan arsitektur Jawa pada konteks kekinian. Nah ini menjadi menariknya di situ. Lalu beberapa penelitian yang menggunakan software atau simulasi ini juga masih ada, dan saya pikir satu hal yang bisa diupayakan adalah dengan menginformasikan kepada mahasiswa peserta skripsi berikutnya, sehingga pendampingan kepada mahasiswa untuk menulis atau melakukan penelitian berikutnya itu ada suatu hal yang semacam kebaruannya itu bisa lebih baik gitu ya. Jadi seperti yang topik yang tentang Feng Shui misalkan ya. Nah itu penelitian tentang Feng Shui yang sudah dilakukan seperti apa saja, lalu apa yang belum dilakukan, misalkan begitu ya. Sehingga aspek novelty-nya bisa lebih terjaga begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi dari Bapak Ibu yang sudah menyampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Mukofa. Juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengulas atas kesan dan pesan serta masukannya bagi acara skripsi Quartz ini. Hadirin yang kami hormati, kita sudah sampai di puncak acara kita pada hari ini, dan inilah saat yang ditunggu-tunggu, yakni pengumuman peraih Skripsi Awards ke-21 2024 periode pertama. Langsung saja saya bacakan. Peraih award kategori metodologi adalah Bella Lorenza dengan judul Pengaruh Desain Bentuk dan Material Plafon terhadap Kinerja Akustik Fungsi Pidato pada Ruang Audiovisual SMP Santo Yusuf 2 Bandung. Peraih award berikutnya adalah Angelin Karissa Dewi dengan judul Kajian Relasi Arsitektur Masjid Tua abad ke-16 hingga 19 di Jakarta terhadap peninggalan masjid di Demak dan Cirebon. Dipersilakan kepada Bapak Aldi Fael Lukman STMT PhD untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada para peraih award. Ya, metodologi menunjukkan bagaimana cara Anda sebagai peneliti menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yang Anda ajukan di awal. Selamat kepada Bella dan Angelin atas penghargaan yang diraih di kategori metodologi. Semoga penghargaan yang diraih ini menjadi modal untuk langkah selanjutnya di masa depan. Selamat sekali lagi. Terima kasih Bapak Aldifra. Selanjutnya, peraih award kategori konten adalah Sharon Netanya dengan judul Pendekatan Desain Neo-Vernakular Arsitek Andra Matin, Kasus Studi Bandara Blimbing Sari dan Aula Politeknik Negeri Banyuwangi. Peraih berikutnya, Angelin
Karissa Dewi dengan judul Kajian Relasi Arsitektur Masjid Tua Abad ke-16 hingga 19 di Jakarta terhadap peninggalan masjid di Demak dan Cirebon. Maaf, saya ulangi. Peraih berikutnya, Alexander Christian dengan judul Studi Penjajaran Arsitektur Masjid Kuno Era Kesultanan Banjar dan Kutai Kartanegara dengan Kesultanan Demak Cirebon ditinjau dari tata ruang, sosok, ornamen, dan tektonika. Silakan kepada Ibu Rohana Esti Pramesti STMSC untuk memberikan sepatah dua kata kepada para pemenang. Baik, selamat kepada Sharon Netanya dan Alexander Christian. Ya, jadi penghargaan dalam kategori konten ini menunjukkan bahwa Anda berdua ini punya cakapan ya, kemampuan untuk mengamati dan menyaring suatu fenomena ya dari yang Anda temui sehari-hari mungkin atau melalui suatu media menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas dan diteliti. Nah, jadi kami berharap Anda berdua terus mengembangkan kemampuan yang sudah diteliti, yang sudah dimiliki, dan semoga pencapaian hari ini bisa menjadi bekal untuk pencapaian Anda selanjutnya di masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rohana Esti Pramesti. Berikutnya peraih award kategori pembahasan adalah Finlay Immanuel dengan judul Strategi Desain Arsitektur Resort Aman Jiwo di Magelang. Peraih award berikutnya adalah Alifa Mutia dengan judul Tektonika Ruang pada Bangunan Juvet Landscape Hotel dan Summer House Tokyo berdasarkan pendekatan sinematik dalam film Ex Machina. Silakan kepada Dr. Insinyur Asmin Suryansyah MSP untuk memberikan sepatah dua kata-kata kepada para peraih. Silakan Bu Yasmin. Ya, terima kasih. Selamat kepada Saudari Alifa Mutia dan Saudara Finlay Immanuel yang telah meraih penghargaan untuk kategori pembahasan. Pembahasan dalam penelitian sangat penting karena merupakan bagian yang memungkinkan peneliti untuk menginterpretasi hasil, untuk menguraikan dan menjelaskan makna dari temuan yang ditemukan, yang merupakan pendalaman implikasi hasil terhadap teori, praktik, atau pengetahuan yang ada, juga untuk menyimpulkan temuan, untuk membantu pembaca melihat hasil penelitian tersebut, mengkonfirmasi atau membantah hipotesis awal. Juga penting untuk menyoroti implikasi, membantu mengidentifikasi implikasi praktis dari hasil penelitian, untuk membantu pembaca memahami relevansi penemuan tersebut dalam konteks dunia nyata, juga untuk memperjelas kesesuaian yang bisa mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari desain penelitian. Juga untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya untuk penelitian masa depan. Jadi secara keseluruhan, pembahasan merupakan tahap kunci dalam penelitian karena tidak hanya merangkum hasil, tapi juga membantu kontekstualisasi, interpretasi, dan pengembangan pengetahuan lebih lanjut. Jadi sekali lagi selamat dan sukses untuk karir Anda ke depan, untuk Alivia dan Finlay. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Bu Yasmin. Selanjutnya, peraih award kategori penulisan adalah Nadia Graciela Elias dengan judul Evaluasi Pasca Huni pada Rusunawa Rancacili. Peraih berikutnya adalah Jason Iswara dengan judul Arsitektur Masjid pada Era Peralihan Kerajaan Demak, Pajang, Mataram ditinjau dari sosok tektonika, tata ruang, dan ornamen. Silakan kepada Bapak Dr. Insinyur Hartanto Budiono MT untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada para peserta. Selamat kepada Nadia Graciela Elias
dan Yason Iswara atas keberhasilannya sebagai penulisan terbaik. Karya Anda itu nanti akan dikenal, akan dibaca oleh orang lain, sehingga mudah-mudahan nanti akan bisa ada kembangan dengan lebih sempurna lagi bagi kepentingan masa depan Anda, baik di bidang studi maupun di bidang karya Anda nantinya. Semoga karya Anda terus akan maju dan akan makin berkembang. Selamat ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hartanto Budiono. Selanjutnya, peraih award kategori poster adalah Apaya Nadira Respati dengan judul Transformasi Kreatif Arsitektur Jawa pada Rumah Kontemporer di Wonosegoro, Kasus Studi Omah Jawa House. Peraih award kategori selanjutnya adalah Hasna Latifah dengan judul Evaluasi Kinerja Bangunan Gedung Hijau pada Masjid Maim Masbuk, Perumda Tirtawening, Kota Bandung. Dipersilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Baktiar Fauzi MT untuk memberikan sepatah dua kata-kata kepada para peraih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan selamat dan sukses ya untuk Ataya dan Hasna ya, yang telah mendapatkan satu prestasi yaitu format dari poster ya, yang merupakan representasi dari bagaimana secara substansi materi dari naskah ilmiah skripsi ini dapat terumuskan di dalam satu lembar poster yang memang sangat representatif, dan tentunya ini juga memudahkan untuk dibaca bagi pengamat ya. Dan poster merupakan satu gambaran tentang bagaimana cara melakukan sebuah kajian mendalam ya, baik dari aspek maupun objek yang telah dilakukan di dalam skripsi ini. Jadi sekali lagi poster merupakan gambaran utuh tentang bagaimana cara berpikir dan hasil yang telah dirumuskan di dalam kesimpulan dalam format poster. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses ya untuk Ataya dan Hasna. Terima kasih. Terima kasih Pak Baktiar. Berikutnya terdapat kategori spesial. Kategori ini langsung dinilai oleh 4 pengulas kita pada hari ini dan menjadi kategori terakhir kita. Baik, langsung saja saya bacakan ya. Peraih award kategori penyaji terbaik adalah Farishal Ramadhani dengan judul Simbolisasi Sakralitas pada Arsitektur Masjid Jawa, Kasus Studi Masjid Gede Kauman di Yogyakarta. Peraih award berikutnya adalah Alifah Mutia dengan judul Tektonika Ruang pada Bangunan Juvet Landscape Hotel dan Summer House Courtyard berdasarkan pendekatan sinematik dalam film Exhibition. Peraih award berikutnya adalah Della Lorenza dengan judul Pengaruh Desain Bentuk dan Material Plafon terhadap Kinerja Akustik Fungsi Pidato pada Ruang Audiovisual SMP Santo Yusuf II Bandung. Peraih award terakhir adalah Owi Ronald Wijaya dengan judul Optimalisasi Pencahayaan Buatan untuk Visualisasi Karakteristik Kolonial Art Deco pada Fasad Gedung Grand Hotel Prenger Bandung. Dipersilakan kepada Ibu Insinyur Mira Dewi Pangestu MT untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada pemenang. Ya, baik. Hadirin yang kami hormati. Ya, kemampuan dalam berpresentasi merupakan keterampilan yang sangat diperlukan dalam profesi sebagai arsitek, agar ide desain dapat disampaikan secara tepat sasaran. Nah, untuk Farisa, Alifah, Della, dan Ronald, tingkatkan dengan terus diasah keterampilan yang sudah dikuasai dan sukses untuk langkah selanjutnya. Terima kasih.